Halo Bung Rocky, ternyata ini ya proposalnya perdamaian Pak Prabowo sebagai Menhan itu sekarang bergulir jadi sangat ramai ya. Kemarin itu Duta Besar Ukraine sengaja menemui beliau ya, menemui Pak Prabowo untuk minta penjelasan apa maksudnya. Sebelumnya dia bersuara keras ini apa proposal ini nggak masuk akal kan begitu, dan sebelumnya Menhan Ukraine juga menyatakan begitu. Dan yang menarik kemudian Pak Jokowi itu ketika ditanya wartawan, beliau juga mengaku tidak tahu dan akan bertanya, akan dipanggil Pak Prabowo untuk apa maksudnya. Sementara Kementerian Menteri Luar Negeri ketika ditanya oleh Komisi 1 menyatakan bahwa kan Pak Prabowo juga partner Komisi 1, silakan ditanya gitu. Jadi ini firm ini, saya nggak tahu apakah Pak Jokowinya ini dia tidak mau dibilang cawe-cawe juga dalam urusan ini, atau bukan yang kata, dan Menlu juga ngeles. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Anda bahas ini, ada informasi juga yang menarik kemarin di Komisi 6. Ini berkaitan dengan ekspor pasir ya, dibukanya keran ekspor pasir. Menteri Perdagangan, nah ini rupanya sekarang dia nggak mau dibilang dia dagang pasir, karena dia nyebut bahwa sejak dulu ketika zaman Ibu Megawati saya udah menolak itu. Yang sekarang pun saya juga nggak tahu urusannya ini, tapi karena ada perpres ya saya akan nurut, gitulah kira-kira. Ini menarik. Satu, ada koordinasi ini dua-duanya sebenarnya koordinasi di kalangan pemerintahan ini, Bung Rocky, temanya. Ya kalau begitu Menko yang bertanggung jawab. Kalau Menteri Yes. Teknisnya, Menteri Perdagangan nggak tahu, terus Hmm. ngapain diputuskan? Kan mestinya Menteri Perdagangan ucapkan dong di dalam perumusan itu. Saya nggak setuju sebetulnya. Bukan di belakangnya setelah dia setuju soal cari cari uh, mau cari sensasi bahwa dia tidak menjual negara. Itu terlambat. Jadi sebetulnya diam aja kan, bukan karena ada perpres, bukan karena ada kepres, tapi karena memang Anda setujui. Kan Menteri Perdagangan bisa bilang saya nggak setuju, lihat aja uh, sekuensis dari jual beli pasir itu dari awal saya nggak setuju. Kan mesti itu kan. Jadi kalau argumennya berubah itu artinya ya dia sendiri nggak ngerti apa yang dia setujui apa yang nggak disetujui kan. Kalau dia dulu nggak setuju, kenapa sekarang dia setuju? Itu yang dia mesti terangkan. Bukan dia bilang dulu dia nggak setuju, itu berarti dia melawan keputusan presiden, dan sekarang dia setuju, artinya dia nggak melawan, artinya dia nego di situ. Nah, sikap itu yang orang ingin tuntut dari Menteri Perdagangan. Tapi udahlah, kita nggak mungkin tuntut karena ini kan hal yang udah dibagi rata tuh. Udah Anda menteri diam-diam aja tuh, Anda kan mau nyapres segala macam biar kita yang tentukan tuh. Jadi poin-poin yang kita sebut kebijakan publik akhirnya jadi permainan politik juga. Jadi kebijakan politik bukan kebijakan publik. Ya, Dan ya, nggak ya. mungkin itu kalau nggak dipaksakan oleh kekuatan politik soal jual beli pasir ini, pasti di belakangnya ada kartel yang punya kepentingan politik yang memang dari awal udah ngincer itu. Ya, ya, dan semakin jelas sekarang kan Pak Jokowi hari ini pergi kunjungan singkat ke Malaysia dan Singapura, dan Pak Jokowi menegaskan bahwa ya nanti akan dibicarakan juga soal investasi IKN dengan Singapura, dan kemudian Pak Luhut juga menyatakan bahwa Singapura ini adalah partner strategis dalam mewujudkan IKN. Nah, kan sejak awal banyak orang curiga, termasuk kita mencurigai ya ini jual pasir ini barter lah dengan IKN gitu, dan ini adalah satu-satunya harapan sekarang dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan IKN. Jadi kepanikan Jokowi itu akhirnya jadi alasan untuk menerbitkan kembali aturan atau izin jual beli pasir kan. Jadi dasarnya bukan kalkulasi kepentingan jangka panjang, ini kepanikan aja jangka pendek supaya langsung dapat fresh money itu dan langsung dijadikan sebagai diplomasi untuk meneruskan IKN. Jadi intinya tetap soal IKN. Ngapain soal IKN diteruskan sebagai barang yang udah laku itu masih mau dicoba-coba dibenerin itu. Kan udah batalin aja kan sebetulnya supaya orang tahu Jokowi akhirnya mengerti bahwa IKN itu dalam skala ekonomi, dalam pertimbangan lingkungan, dalam pertimbangan geopolitik memang gagal. Kalau dia ucapin itu kan gampang. Oh berarti Pak Jokowi orang yang masuk akal. Sekarang dia cari cara. Nanti mungkin kalau nggak bisa lagi dia akan coba, Jokowi akan bilang, tenang pasir kita memang nggak cukup ya IKN, tapi masih ada benda-benda pusaka peninggalan Gajah Mada tuh. Lalu digali itu di di Jawa Tengah misalnya kan akhirnya diabsurd menyelamatkan IKN dengan hasil yang berantakan. Nah, keberantakan itu ditutup lagi dengan kebijakan yang makin berantakan, yaitu merusak lingkungan, yaitu gali-gali pasir. Jadi kalau misalnya kan Anda lihat, loh, proposal Anda tadinya minta ke kita, ternyata Anda deforestasi. Lalu Anda lakukan tambal sulam dengan gali pasir. Gali pasir juga merusak lingkungan. Jadi isu ini masuk lagi ke dalam wilayah kritisisme anak-anak muda di Eropa. Bahwa Jokowi demi merusak lingkungan udah,
bikin ibu kota dengan defrustrasi, sekarang untuk membiayai perusahaan lingkungan itu dia jual pasir. Ya, 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 ya. Nah, dan saya cuma berharap saja sekarang kalau Pak Luhut misalnya muji-muji Singapura gitu, jangan sampai nanti diprank oleh Singapura nih kan. Saya kira yang perlu kita ingatkan, Singapura ini kan main di injury time. Ya, di saat akhir pemerintahan Pak Jokowi, oke, dia janji oke pasir masuk dulu dong. Soal investasi kan panjang, kalau investasi ini nanti ada LOI dulu, ada MOU dulu, ada visibility study dulu, dan sebelum selesai itu Pak Jokowi udah selesai masa jabatannya. Ya, ini juga ada moral hazard di situ, ada apa namanya, mumpungisme itu. Jadi mumpung Jokowi masih bisa dipakai tanda tangannya untuk nerbitin ke pres atau apa istilahnya, dan mumpung Jokowi juga masih punya ambisi untuk meneruskan IKN, maka kartel penjual pasir ini ajukan proposal itu. Yes. Nah, itu yang saya kira juga diketahui oleh Menteri Perdagangan, tapi Menteri Perdagangan soal mau angkat tangan dari situ kan. Itu dasar etisnya memang nggak ada tuh, apalagi dasar ekonominya tuh, atau dasar dasar ekologi sama sekali nggak ada. Jadi kita lihat bagaimana ambisi itu bisa memanfaatkan segala cara untuk menopang. Karena nanti ambisi itu udah jadi ambisi yang berantakan. Ya, ya. Oke, itu satu ya. Bagaimana koordinasi di antara kementerian sudah mulai kelihatan berantakan. Nah, ini juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini juga menarik karena Menlu tidak tahu, Pak Jokowi juga tidak tahu. Ini lebih seru lagi ini. Harusnya Pak Mahfud tahu dong, Menko Polhukam. Coba kita bandingkan, kalau Pak Prabowo dipanggil Pak Jokowi, yang mau diterangkan apa itu? Yes. Nanti Pak Prabowo bilang, oh iya itu inisiatif saya. Tetapi di dunia internasional itu disebut sebagai inisiatif Indonesia. Betul. Mau Menteri Pertahanan kayak yang ngomong atau Menteri Pariwisata itu dianggap inisiatif Indonesia. Jadi Jokowi justru jangan lagi mempersoalkan itu. Sehingga internasional menganggap, oh gampang betul buat aduk-aduk Indonesia. Pertentangan aja menterinya dengan presidennya. Selesai masalah itu. Jadi sebetulnya Indonesia rawan di dalam amatan internasional justru karena inkonsistensi kebijakan kan. Kita mungkin menganggap itu mungkin pidato dari atau paper akademis yang ditulis oleh timnya Pak Prabowo lalu diajukan di situ sebagai proposal tuh. Kan mesti ada keterangannya, ini proposal akademis di dalam satu seminar atau statement pemerintah. Itu juga mesti dijelasin kan. Hanya dengan itu bisa clear. Oh, Prabowo mengucapkan itu sebagai hasil kajian, bukan sebagai proposal penyelesaian masalah tuh. Dan Jokowi nanti bingung juga kalau dia bilang ini kebijakan negara, ya memang kebijakan negara karena yang mengucapkan Menteri Pertahanan. Tapi kalau dibilang itu proposal akademis, pertanyaannya siapa yang buat proposal akademis itu? Lalu dicoba dicari keterangan bahwa itu forum di Shangri-La itu adalah forum diplomasi sebetulnya. Nah, dalam soal diplomasi dia perlu nggak boleh angkat tangan, kami nggak tahu, Anda mesti tahu dong. Bagaimana Anda mewakili kepentingan politik luar negeri kita dan nggak tahu bahwa Prabowo ada di situ dengan proposal yang kemudian ditolak oleh Ukraina. Jadi terlihat bahwa tidak ada lagi koordinasi di negeri ini sehingga semua orang bisa siksa di semua tikungan. Ya. Mari kita ikuti cara berpikirnya Pak Jokowi kan ketika bertemu dengan para pimpinan media masa waktu itu yang kemudian jadi ramai soal cawe-cawe dan tidak akan netral. Tapi sebenarnya di situ juga Pak Presiden itu bicara soal pentingnya pemimpin yang akan datang itu paham dengan geopolitik global gitu, dan yang disebut selalu Rusia dan Ukraina. Tetapi dampak dari proposal dari Pak Prabowo itu yang sekarang oleh Menteri Pertahanan Ukraina dianggap bahwa ini bukan usulan dari Indonesia tapi usulan dari Rusia. Ini dampak juga sangat serius karena kita tahu terjadi polarisasi antara blok Amerika, blok Barat berhadapan dengan Rusia, dan kita dianggap kok Indonesia mulai masuk ke wilayah ke pengaruhnya Rusia gitu. Ya ini sinyal pertama yang akan didefinisikan oleh global player tentang posisi Indonesia di dalam strategi global tuh. Jadi sebetulnya tukar tambahnya ini jadi berat karena tetap ini ada dokumen yang udah diucapkan. Kalau kita tarik dan kita anggap oke itu secara tidak langsung sebetulnya Ukraina menganggap bahwa Indonesia tidak lagi netral karena memakai protokol Rusia itu mesti ada keterangan. Dan yang mesti bikin keterangan itu ya paling nggak Menteri Luar Negeri terangkan itu, dan Jokowi juga mesti bikin courtesy call dengan Ukraina atau dengan Putin itu supaya kita tahu bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri kita itu hanya ada satu pintu. Kalau sekarang orang ragu nih,
Deplo misalnya paham nggak apa yang sedang terjadi di Papua? Jangan-jangan TNI lebih paham apa yang terjadi di Papua ketimbang Deplo. Kan itu masalahnya kan. Dan kemampuan Deplo untuk negosiasi dalam soal-soal semacam itu justru kurang itu, terlihat tidak ada basis analisis yang kuat, seolah-olah menunggu momentum lalu mengucapkan sesuatu. Ini soal yang berbahaya tuh. Jadi kapasitas kita di dalam fora internasional justru makin lama makin lemah karena terlihat bahwa koordinasi politik luar negeri kita itu tidak bisa terbaca secara taktis apalagi strategis. Kan konyol dia perlu bilang, oh kita nggak tahu. Dan dia perlu mesti ambil alih isu itu, bukan bilang nggak tahu. Gimana? Ya, ya, ya. Ya, dan saya kira ini bagi Pak Presiden sangat dilematis juga ya. Karena bagaimanapun juga dia tahu kalau dia tidak jelaskan soal ini kan bisa mengganggu hubungan dengan blok-blok Barat gitu ya. Karena kalau Rusia sih senang-senang aja, karena kan di situ ada soal proposalnya Pak Prabowo kan soal referendum di daerah-daerah yang sekarang diduduki oleh Rusia, dan itu kan tentu saja buat orang, apa urusannya referendum buat orang Ukraine kan gitu. Sama juga dengan orang bicara, oh kalau gitu nanti kalau Papua juga referendum dong, dan pasti ditolak oleh Indonesia kan. Itu akhirnya dibaca sebagai proposal geostrategis bahwa Indonesia akhirnya mengusulkan sesuatu yang membuat Rusia bahagia. Rusia bahagia itu artinya Cina juga bahagia, karena Cina dan Rusia satu paket dalam menghajar Ukraina. Lalu timbul lagi analisis berikutnya, berarti ada semacam segitiga yang tak terbaca, yaitu semacam ya pertemuan rahasia antara Indonesia, Rusia, dan Cina kalau begitu kan. Ini juga dibaca sebagai problem blok baru di dalam soal Ukraina, tapi dengan proksi yang lebih terstrategis. Nah, kita ingat lagi nanti Australia pasti akan bereaksi lebih awal karena ada perjanjian apa namanya itu UNCLOS apa yang dibuat waktu Menteri Pertahanan Amerika mondar mandir di Asia Pasifik. Jadi ini pasti akan menjadi ketegangan diplomatik. Tentu bukan sesuatu yang membahayakan secara blok militer, karena Indonesia juga dianggap ya Indonesia cuma mau kasih poin, tapi sebagai kekuatan militer Indonesia nggak punya. Bahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Jokowi dari awal kan udah dibatalkan oleh Ukraina sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya ini strategi baru di dalam politik global untuk melihat bagaimana Indonesia berperan. Indonesia akhirnya dianggap ya sebetulnya Indonesia proksinya Cina itu dalam soal pertahanan. Nah, Amerika akan hitung itu dalam soal pembelian senjata lah atau revisi berbagai macam perjanjian strategis intelijen di Asia, di Indo-Pasifik. Ini intinya begitu. Jadi kita memang cuma lihat itu sebagai ketegangan atau kekeliruan diplomasi dari Indonesia, tetapi di belakang itu ada pretext bahwa Indonesia memang proksinya Cina, dan Cina memang sedang membantu Rusia buat menghajar Ukraina. Berarti negara-negara Barat akan melihat Indonesia sebagai bukan kawan lagi. Gampang. Ya, dan saya kira kita dorong ini ya perdebatan capres itu masuk ke wilayah itu ya, Bung Rocky ya, bukan hanya persoalan-persoalan yang remeh-temeh, radikalisme dan sebagainya, harus bicara soal politik global, bagaimana peran Indonesia di dunia dan sebagainya. Nah, ini sayangnya di kita itu memang kesan kita ini inward looking ya, semua pemimpin kita dan juga orang-orang rakyat kita sendiri juga begitu. Iya, jadi dari awal Pak Jokowi nggak punya profil internasional. Sehingga kalau Pak Jokowi misalnya panggil Prabowo juga, mungkin Prabowo bingung juga. Loh, Anda nggak kasih kisi-kisi kok, padahal ini bagi kami pertahanan itu penting untuk mengevaluasi keadaan. Ya mungkin bagi Prabowo ini semacam ya testing the water aja. Apa kira-kira reaksi internasional kalau Indonesia kasih proposal yang sifatnya menguntungkan Rusia tuh. Itu kan bisa juga ada keterangan semacam itu. Tapi selama koordinasi politik luar negeri kita tidak punya profil di internasional, itu karena Pak Jokowi tidak pernah ikut dalam forum internasional. Sehingga orang nggak anggap bahwa Indonesia nggak paham politik internasional, gampangnya begitu. Semua diplomat Indonesia juga bisa dikirim, tapi kalau sinyal presiden nggak ada, kehadiran presiden di dalam global security problem ini, itu publik internasional akan anggap bahwa Indonesia lemah di dalam isu security global. Pak Prabowo mungkin membaca itu, lalu berupaya untuk menerangkan bahwa saya bisa lakukan itu. Kira-kira begitu kesimpulan sederhana kita. Yes, dan saya membayangkan ya, mungkin jadi diplomat kita sekarang ini era-era yang paling sulit ya sekarang ini, karena mereka seperti ayam kehilangan induk gitu. Bukan lagi ayam kehilangan induk, ayam yang nggak bisa bertelur. Oh gitu ya. Oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Sampai ketemu lagi kita. Tetap 0% Bung Rocky. Ya, siap.